Oke teman-teman semua, sini perkenalkan nama saya Natalia Kirana, saya dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur dari kelas Gedung 1 angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengkonversi Google Earth Pro ini menjadi Civil 3D. Karena kita juga perlu tahu kan bagaimana kontur sebuah kawasan itu di Google Earth Pro ini, karena kita kan tidak bisa semena-mena melihat oh ini ada kontur, oh ini nggak ada konturnya gitu teman-teman. Jadi kita harus melihat kalau dikonversi itu seperti apa sih sebenarnya. Nah sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu gimana caranya kita convert ini ke sebuah spreadsheet ya. Jadi yang pertama-tama saya akan contohkan ini Etpad ya, percobaan. Misalnya saya namain, kita ketik percobaan ya teman-teman, lalu langsung aja kita kayak tandain aja teman-teman seperti ini. Secara horizontal terus menerus, misalnya sampai sini, lalu kita lakukan secara vertikal. Lalu setelah selesai, ini bisa kita klik OK. Nah nantinya jadinya seperti ini. Namun karena saya sudah buat duluan tadi yang lebih rapinya, ini saya kebetulan pakai kawasan di daerah Magetan, Jawa Timur, atau di daerah asal saya. Lalu ini tadi saya sudah bikin di kontur 1. Setelah itu langkah yang harus kita lakukan adalah klik kanan, kita save place as. Nah ini tadi sudah saya simpan kontur 1, misalnya kita ketik kontur 1 percobaan 3, lalu formatnya ini pasti akan langsung jadi KMZ ya teman-teman, contohnya ini. Lalu langkah selanjutnya itu kita harus pergi ke Chrome, kita langsung aja cari gpsvisualizer.com. Nah ini adalah tampilan dari GPS Visualizer sendiri. Yang pertama kita harus ke convert to file. Lalu di sini kita langsung aja upload your file here. Lalu tadi yang ini ya, kontur 1 percobaan 3. Nah dari sini kita harus pastikan teman-teman, ini udah bener atau belum formatnya. Ini for stack data ini harus default, terus plain text ini harus dalam bentuk tab, lalu add dem elevation data ini harus berubah jadi base available source. Lalu kita klik di sini, kita scroll ke bawah, lalu kita ketemu output OTM koordinat ini, kita harus pencet yes ya teman-teman, karena supaya dia datanya nanti berubah menjadi text output only. Selanjutnya kalau ini kita cross check sudah benar, lalu kita convert. Nah setelah kita convert nanti muncullah data seperti latitude, longitude, UTM zone yang ternyata kita mendapat 49 M, lalu ada UTM easting, lalu ada UTM northing, altitude, dan yang lain-lain. Nah tadi karena saya sudah mendownload dan ternyata tidak terekam teman-teman, jadi saya sudah punya datanya nanti ada di txt. Contohnya itu seperti ini. Sebentar, data ini. Jadi nanti datanya akan seperti ini teman-teman. Nah data ini nanti kita harus convert ke spreadsheet. Kita bisa klik kanan dan select all, terus kita copy aja seperti biasa. Kita buka di spreadsheet, sebentar. Nah spreadsheet tadi saya sudah membuat, jadi tinggal aja kita eliminasi data aja teman-teman nanti. Sebentar, file, open, kita pakai yang ini, open. Nah ini adalah data tadi. Nah kan ini sudah ketemu north, terus ketemu southnya, northing, southing, terus ada latitude-nya,
Lalu kita bisa langsung aja filenya diekspor, di download dalam bentuk comma separated values atau CSV. Setelah itu nanti kita kita buka nih teman-teman. Nah, setelah ada di sini nanti data ini tuh kita akan buka di Civil 3D-nya teman-teman. Jadi sebenarnya data-data ini itu adalah kayak seperti poin-poinnya gitu teman-teman. Poin-poin ini nanti akan dijadikan oleh Civil 3D itu contohnya jadi elevasinya, itu terus titik koordinatnya. Jadi kita bisa mengetahui gitu konturnya. Terus sebenarnya kita tadi nitikinnya mulai dari titik yang berapa gitu. Oke, agak lama ya teman-teman. Nah, di sini saya karena tadi saya sudah buat, saya di sini akan mengajari cara bikin ulangnya ya. Oke, yang pertama di sini kita bisa pencet ke setting. Kita setting seperti biasa kayak di AutoCAD aja teman-teman. Kita pergi ke drawing, kita klik kanan, terus edit drawing settings. Nah di sini untuk units and zone-nya kita pakai ini, kita harus ubah ke UTM 84 datum. Lalu, nah di sini teman-teman bagian pentingnya, kita tuh harus cari UTM bagian Indonesia, UTM zona Indonesia. Kita harus tahu tuh, kita tuh di sebenarnya tadi tuh mencari di koordinat sebelah mana. Sebenarnya tadi tuh sudah ada sih teman-teman di bagian informasinya. Nah tadi kan saya mengambil di kawasan Magetan, yang mana dia itu ada di titik 49 South. Jadi ini tuh 46 North, 46 South gitu. Ini hanya selatan utaranya aja teman-teman. Jadi kita dapat di 49S atau titik 49 selatan UTM-nya. Lalu kita kembali lagi ke sini, kita cari zona 49 South ya teman-teman. South. Kita cek lagi, cross check. Lalu kita klik OK. Nah, di sini emang nggak akan ada perubahan apapun yang gimana-gimana, jadi kita pencet klik Z, klik enter untuk ngezoom ininya ya. Oh sebentar, oh iya belum. Bentar. Nah tadi setelah kita benerin itunya, lalu kita sekarang menuju ke points from file. Kita tambah untuk import poinnya ya, yang tadi kita udah bikin datasheet 1. Datasheet 2. Nah, di sini ada easting, northing, dan point elevation atau elevasinya. Lalu kita add point to point group ya. Di sini langsung aja karena dia sudah centang, langsung aja kita klik OK. Nah, di sini emang nggak ada apa-apa teman-teman, langsung aja kita ketik Z zoom dah. Di sini ada data kita atau poin-poin yang udah tadi kita titikin di Google Earth Pro-nya. Sekarang kita edit sebentar. Kita pergi ke surface, kita tambah. Sekarang kita ke perspektor ya teman-teman. Langsungan. Sebentar, klik tambah dari point group ini.
Lalu kita klik kanan di surface, create surface. Nah, di sini kita bisa namain aja kontur 2 misalnya. Lalu kita klik OK aja. Nah, dari kontur 2 ini bisa di plus lagi. Lalu nanti kita akan sebentar, di definition, lalu ke point group, kita klik kanan, kita add. Nah, all point ini itu untuk kita bisa apa ya? Memberi garis secara besarnya gitu loh teman-teman, dari elevasi, dari kawasan yang kita tadi udah titikin. Jadi contohnya seperti ini. Oke, nah nanti ini akan muncul nih batasnya dari kawasan yang kita titik tadi sama elevasinya. Jadi ini elevasinya berarti dia semakin menurun nih nanti. Nah gitu. Lalu selanjutnya kita bisa ke point group, klik kanan, all point, point group, klik kanan, kita bisa ke properties. Nah ini itu untuk merubah supaya ini ada, nah ini dia. Jadi di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tuh kayak mungkin dia akan semakin turun berapa, semakin naik berapa gitu teman-teman dari angka ini gitu. 97 terus kemudian dia turun ke 95, lalu dia sempat naik di 98, paling tingginya di 98, terus dia semakin turun ke 91. Jadi ini titik terendahnya dia di 91, lalu naik lagi di 92. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman cara bikinnya. Nah jadi tadi kita sudah menemukan juga elevasinya. Jadi selanjutnya mungkin ini saya akan ngeplotting supaya kita bisa ngetahuin bentuknya yang sebenarnya itu gimana sih. Nah di sini sudah saya edit MV-nya. Lalu mungkin kita lihat dulu skalanya terlalu kecil, 1750 sebentar. Nah ini kita bisa 1750 kita naikin lagi ke 1:1000 mungkin. Nah ini sudah benar di 1:1000. Lalu kita kontrol plot. Oke, kita kontur kawasan Magetan, namanya bebas aja teman-teman. Nah oke, di sini sudah jadi peta sebenarnya bagaimana. Ya seperti yang saya dibilang tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya ini adalah per titik poin yang kita titikin tadi. Lalu di sini ada, terlihat sendiri ya, konturnya itu kayak semakin menurun lalu dia naik lagi. Nah kira-kira kemungkinan itu aja yang bisa saya jelasin teman-teman. Kurang lebihnya atau kekurangan atau kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman dari konversi Google Earth Pro ke Civil 3D kali ini. Mungkin kurang lebihnya dari omongan saya atau ucapan saya dalam menjelaskan, saya memohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman.